Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua, amin ya. Damai sejahtera Kristus untuk kita semua hari ini yang melampaui segala akal, pikiran, memelihara hati kita semua, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang bulan ini kita sudah ada di tema tentang Tuhan adalah gembalaku ya. Nah, tetapi saya sangat bersyukur ya untuk ulang tahun gereja kita yang ke-19 ini Tuhan taruhkan tema pesan di hati ya bahwa Tuhan yang akan menjadi gembala agung kita. Tuhan yang akan memimpin gereja ini. Amin. Sekalipun ya Tuhan ada rohaniawan, tempatkan rohaniawan di gereja ini, tetapi saya percaya di atas semua itu ya Yesus sendiri yang akan menggembalakan tempat ini, menggembalakan semua jemaat di tempat ini. Amin. Ya. Karena kalau hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rohaniawan terbatas untuk mengenali ya pergumulan jemaat satu yang sama yang lain. Ya. Jadi kalau persekutuan tim kepemimpinan ya atau pengurus gereja di tempat ini setiap bulan sekali itu, hal pertama yang kami tekankan dari rohaniawan untuk teman-teman pemimpin ini adalah ya berbaurlah dengan jemaat ya, ngobrol ya, kenali ya jemaat yang kita layani. Supaya kita mengetahui pergumulan apa yang sedang mereka alami sehingga gereja bisa terlibat di dalamnya. Syukur-syukur gereja bisa menolong, membantunya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah saya percaya juga semua jemaat satu sama lain juga saling berinteraksi, ngobrol, saling kenal, dan kita bisa saling mendoakan dan menguatkan. Amin. Nah Bapak Ibu kita bersyukur gereja ini sekarang berusia 19 tahun. Sekalipun ya ulang tahun gereja kita ini sebenarnya bukan hari ini ya. Tanggalnya adalah 27 Juni. Tanggal berapa Bapak Ibu? 27 ya. Karena perintisnya, pendirinya adalah Pak Yakub ya. Pas persis tanggal berdirinya gereja ini sama dengan ulang tahunnya kekasihnya Pak Yakub. Siapa namanya? Bu Foni ya. Jadi ulang tahunnya persis sama. Jadi kalau ingat-ingat gampang. Nah tapi karena tanggal 27 Juninya ini bukan hari Minggu, nah biasanya kita majukan ya minggu setelah tanggal 27. Nah Bapak Ibu jadi gereja ini sekarang genap berusia 19 tahun. Jadi mulai berdirinya tahun 2004 ya 2004. Nah sepanjang 19 tahun ini Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat menyaksikan apalagi kalau ada jemaat-jemaat yang sejak awal merintis berdirinya gereja ini sampai hari ini saya percaya mereka semua adalah saksi hidup yang menyaksikan bagaimana gereja ini dimulai dari persekutuan di garasi rumahnya Pak Yakub di Grand Marina lalu menyewa tempat ini dan bersyukur oleh seluruh jemaat bersama-sama bisa membeli tempat ini dan bisa memilikinya. Dan hari ini tempat ini semakin menjadi lebih baik dan sedang direnovasi Bapak Ibu. Ya, yang saya ingin saksikan adalah Bapak Ibu kita melewati badai yang cukup besar itu di tahun 2020 ya, seluruh dunia terjadi pandemi Covid ya mendunia dan ini benar-benar di luar persiapan atau perkiraan kita semua, bahkan orang-orang pintar sekalipun. Jadi persis tahun 2020 itu ada peralihan kepengurusan ya. Dan waktu itu saldo kas gereja kita ini sekitar 80 juta Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur sekali ya karena pengurus-pengurus di tempat ini itu selalu percaya kepada Yesus sehingga keuangan gereja tidak pernah kurang. Dan semakin hari dari waktu ke waktu semakin naik dan terus naik tidak pernah turun. Amin. Dan yang luar biasa dari mana semua yang gereja miliki? Ya dari Bapak Ibu Saudara semua jemaat di tempat ini. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Februari pelantikan kepengurusan baru ya. Lalu Maret kita langsung kena Covid ya, maksudnya kena pandemi Covid. Gereja harus meniadakan ibadah secara tatap muka. Waduh ya, semua enggak ada yang siap ya. Dan gereja harus membuat tayangan online. Persembahan otomatis Bapak Ibu yang tahu soal transfer ya bisa transfer. Tapi yang enggak kan enggak bisa. Apalagi kok nggak ada persembahan Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat juga panik, mikirkan dirinya juga.
Nah, sehingga kita bersyukur selama pandemi COVID, gereja kita secara live streaming online khotbah-khotbah tidak pernah menekankan atau menyuruh jemaatnya untuk memberi persembahan. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Nah, sementara banyak gereja Bapak Ibu Saudara, ya, kita terus mendoakan waktu itu banyak gereja yang tergoncang keuangannya. Ya. Sampai kadang ada pendeta-pendeta yang kepleset jadi viral ya waktu khotbah minta tolong jemaat untuk mendukung keuangan gereja ya, sekalipun Covid kan gereja tetap jalan, operasional jalan Bapak Ibu ya. Jadi enggak salah juga Pak pendetanya ini. Nah, tapi karena semua situasi sensitif waktu itu semua jadi viral gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya mau beritahukan adalah 2 tahun setelah pandemi yaitu tahun 2022 ya, keuangan gereja justru naik 2 kali lipat. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena kita terus memberitakan Yesus, kita menguatkan jemaat untuk memandang Yesus. Jangan lihat COVID-nya, kalau lihat COVID-nya kita stres, amin. Kalau lihat Yesusnya kita penuh sukacita dan damai sejahtera, amin. Dan keuangan gereja terus naik sampai hari ini kita bisa membangun tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya sering katakan kalau kita sudah diberi Tuhan tempat ini melalui pendahulu-pendahulu kita, sekarang kita yang ada hari ini menjaga, merawat dan mengembangkannya. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itu kita bersama-sama, kita mendoakan, kita mendukung ya. Sebenarnya ini bukan meminta, tapi saya hanya ingin membangkitkan semangat kebersamaan gitu Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, yuk jemaat kita dukung, kita doakan pekerjaan Tuhan di GKI Puri Marina. Amin. Ya, kita dukung baik dengan keuangan kita, waktu kita, tenaga kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk gereja ini. Ya, kalau dalam persembahan keuangan gak harus besar-besar. Kita punya Rp1.000, kita punya Rp5.000, kita punya Rp500, kita kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya Injil bisa diberitakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Dan saya bersyukur sampai hari ini gereja boleh ada dan jauh lebih baik. Bukan karena 1-2 orang, bukan orang-orang tertentu. Tapi semua karena Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang menjadi pusat pemberitaan kita dan pelayanan di tempat ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Yesus yang telah memimpin kita sehingga kita bisa melewati badai COVID selama 2 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan tahun 2023 kita bisa renovasi, kita bisa membangun, kita doakan. Nah, saya mau katakan, kita semua bisa berkata, ini semua karena Tuhan adalah gembalaku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua, katakan sekali lagi, takkan kekurangan aku. Amin. Sekarang tepuk kiri kanannya, katakan, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini ya. Mana ya? Kok enggak bisa ya? Oke, minta tolong dijalankan ya. Mari kita baca 6 ayat pengantar firman Tuhan hari ini. Mazmur 23 ayat yang pertama. 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ayat 2. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat berikutnya 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapa namanya? Yesus. Amin. Haleluya. Ya, berikutnya ayat yang keempat, 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ya, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir bersama-sama 23.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang luar biasa. Ini doa kita bersama-sama. Semua jemaat bisa melayani di rumah Tuhan bersama-sama. Amin. Tanpa lagi takut dan khawatir tentang kebutuhan hidupnya. Karena dia tahu hidupnya dan seluruh kebutuhannya Tuhan yang akan memenuhkannya. Amin. Kita tinggal menikmati hidup ini, melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman di GPM. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya mari kita akan melihat Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ya berikutnya bisa minta tolong. Nah ayat ini berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara, dia adalah sebagai pemelihara kita, penyedia setiap kebutuhan kita. Dia sebagai penjaga dan pelindung kehidupan kita. Amin. Nah, yang kita perlu renungkan. Karena kita sudah berkata Tuhan adalah gembalaku, Bapak Ibu. Ya, seharusnya kita tidak perlu ada lagi di setiap hal-hal yang kita baca hari ini. Seringkali manusia merasa masih harus melakukan sesuatu. Do something untuk menjaga keluarganya. Memelihara kebutuhan, keperluan keluarganya, rumah tangganya, melindungi keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang di luar sana yang tidak memiliki pengharapan, karena saya tahu orang yang tidak mengenal Yesus pasti tidak memiliki pengharapan. Amin. Karena pengharapan yang pasti itu hanya ada di dalam satu nama. Siapa namanya? Yesus. Amin. Karena Alkitab berkata pengharapan kepada Tuhan, kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin jemaat. Nah banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Ya. Hidupnya Bapak Ibu Saudara penuh dengan tekanan, stres, ketakutan, khawatir, cemas Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika hidup seseorang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, kadang dia jatuh, lalu menjadi gagal, akhirnya putus asa Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Sakit penyakit mulai berdatangan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara semakin terpuruk, usianya menjadi tidak panjang. Karena itu hari ini Bapak Ibu kalau kita sudah berkata bersama-sama Tuhan adalah gembalaku. Itu artinya kita tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah Tuhan. Karena kita adalah domba-dombanya. Alkitab berkata, Yesus telah membeli kita dan telah lunas harganya. Amin. Paulus berkata, adapun hidupku ini, ya, dibuat satu lagu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sudah membeli setiap kita dan lunas dibayar. Amin. Artinya karena hidup kita sudah dibeli, dibayar lunas oleh Yesus. Hidup yang kita hidupi ini bukan lagi menjadi milik kita Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kita hidupi ini sekarang sepenuhnya menjadi milik. Wah ini ketoknya masih abot ini ya. Hidup yang kita hidupi ini sudah dibeli oleh Yesus dan lunas dibayar. Jadi hari ini saya mau tanya, hidup yang saudara jalani hari ini adalah miliknya siapa? Yesus. Lebih keras lagi, miliknya siapa? Yesus Bapak Ibu Saudara. Artinya tanggung jawab sepenuhnya. Seharusnya yang repot, yang mikirin hidup kita itu siapa? Yesus. Enak atau enak Bapak Ibu Saudara? Ya, coba tanya kiri kanannya, pastikan enak apa enak ya? Nah enak banget Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus?
menjadi pengikut Yesus, tapi hidup yang kita jalani tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus. Kita orang Kristen, tapi kehidupan yang kita jalani tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan kadang ada beberapa orang Kristen, orang yang percaya Yesus, masih merasa hidup yang dijalani ini tidak jauh lebih baik. Nah, ini yang cilaka Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Di tempat ini semua kita yang percaya Yesus meyakini, bahkan menikmati bahwa kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan yang top, the best, yang terbaik, yang tidak pernah ada di dunia ini. Amin. Dan saya percaya dan yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang kaya sekalipun atau pintar sekalipun yang bisa memiliki kehidupan seperti yang Yesus berikan. Amin. Yesus datang, mati di atas kayu salib. Dia menciptakan sebuah kehidupan yang baru bagi kita. Dan dia memberikannya kepada kita. Kehidupan yang baru di sini adalah kehidupan yang sepenuhnya adalah tanggung jawabnya Tuhan. Bukan kita lagi. Amin. I'm nothing, Jesus everything. Amin. Yuk katakan bersama-sama. I'm nothing, Jesus everything. Amin. Dan ketika kita memiliki Yesus, kita apa Bapak Ibu? Iya. Ayo kita mau berdiri sama-sama. Kita mau katakan 4 kalimat ya yang diberikan oleh ya founder kita Pak Yakub waktu itu dalam hikmat Tuhan ya. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita mau katakan 4 kalimat, 2 di kanan atau di sebelah kiri Anda, 2 di sebelah kanan Anda ya. Tapi kalau ada yang nengok enggak apa-apa. Tapi kalau banyak yang enggak nengok berarti bagus sudah hafal Bapak Ibu Saudara ya. Yuk, yang pertama saya milik Yesus, yang kedua Yesus milik saya. Yang ketiga memiliki Yesus memiliki segalanya, yang keempat saya memiliki segalanya ya. Waktu kata-kata memiliki segalanya, tangannya dibentangkan selebar-lebarnya, stretching ya, dan bayangkan bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda perlukan dan butuhkan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuat dan gagah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Sekali lagi, 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki semuanya. Karena kita berkata bahwa di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Amin. Bahkan segala sesuatu ia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ketika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segalanya. Pak Yakub kan pernah bilang, banyak orang sekarang lebih takut ketinggalan HP atau kehilangan HP timbang ketinggalan istrinya atau kehilangan istrinya. Ya toh? Lebih panik ketinggalan HP-nya daripada ketinggalan istrinya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam HP ini hampir semua hal yang penting dalam hidup kita sekarang ada. Baik m-banking, baik internet banking, apapun. Foto-foto, chatting dengan klien, deal transaksi bisnis, semua ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, kontak-kontak bisnis kita. Jadi waktu barang ini hilang, waduh, kita panik setengah mati. Bapak Ibu, kenapa? Karena satu alat ini ya, hampir semua hidup kita ada di sini. Ketika kita kehilangan satu, kita merasa hampir seluruh kehidupan kita itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau pastikan ibu-ibu di tempat ini, suami-suaminya masih tetap lebih takut kehilangan Anda ya. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya HP ini, Anda punya kamera. Anda bisa nonton televisi, Anda bisa nonton film, Anda bisa nonton YouTube. Anda bisa ngikutin setiap kegiatan teman-teman kita. Anda bisa belajar. Dulu, Anda pernah lihat satu gambar, ada TV, ada radio, ada tape, terus ada apa lagi? Terus tiba-tiba sama dengan satu alat, HP. Nah Bapak Ibu Saudara ya.
Untung HP-nya ini enggak bagus jadi enggak apa-apa diangkat-angkat. Nah Bapak Ibu, sekarang ketika kita punya handphone, kita bisa punya kamera, kita bisa punya pemutar video, kita bisa nonton televisi, kita bisa lakukan apapun. Nah sama halnya dengan Yesus, ketika kita punya Yesus, Anda punya semuanya. Amin. Apapun yang Anda perlukan, apapun yang Anda butuhkan. Dan kabar baiknya adalah Yesus berkata di Yohanes 10 ayat yang 10, aku adalah gembala yang baik. Amin. Ya. Yohanes pasal 10 dikatakan Yesus adalah gembala kita. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sebagai pemelihara, penyedia, penjaga dan pelindung kita, hari ini Bapak Ibu Saudara ambil keputusan, buat keputusan. Kalau waktu-waktu ini kita masih merasa bahwa hidup kita, keluarga kita, bisnis yang kita miliki, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah tanggung jawab saya. Ya. Maju atau mundurnya, berkembang atau tidaknya bisnisku ini adalah harus aku yang mikirin. Hari ini Bapak Ibu Saudara ambil keputusan, serahkan semuanya kepada Yesus. Amin. Serahkan. Serahkan semua pada Yesus. Saya itu sama dalam pelayanan dan penggembalaan. Ya. Baik Pak Yakub, saya, Pak Didi, semua rohaniawan di tempat ini dan yang pernah ada di sini. Kita selalu melayani jemaat dengan menyerahkan semua jemaat gereja ini kepada Tuhan sudah. Karena kita tahu kekuatan kita manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menggembalakan jemaatnya, saya percaya semua jemaat pasti tergembalakan dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, coba tes lagi. Ya minta tolong dijalankan. Nah ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 2 ini berbicara adalah tentang Tuhan yang kita percayai. Adalah Tuhan yang menguasai ruang dan waktu. Amin. Ya. Tuhan yang tahu waktu dan tempat yang tepat, yang terbaik untuk kita, jemaat-jemaat yang dikasihnya, domba-dombanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia tahu tempat-tempat yang terbaik. Dia tahu waktu kapan membawa pulang domba-dombanya. Dia tahu waktu kapan menggiring keluar domba-dombanya untuk makan. Dia tahu kapan waktunya membawa domba-dombanya untuk berbaring di padang rumput. Dia tahu waktu-waktu yang terbaik untuk kita. Dia tahu tempat-tempat yang terbaik untuk kita. Karena dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, enak. Kita ngikuti alirannya Tuhan. Kita ngikutin iramanya Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nanti kita akan melihat berjalan dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Memang sepertinya enggak kerasa cepat gitu. Tapi perlahan pasti lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Sampai di atas kita bisa melihat kalau kita ada hari ini di sini semua karena Tuhan. Amin jemaat. Jadi hari ini jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Kalau ada di tempat ini atau yang sedang menyaksikan tayang ini Anda bingung kapan harus melangkah ya, kapan harus menyelesaikan usaha ini, kapan harus memulai bisnis ini. Enaknya buka usaha ini di mana ya? Ya, tempat strategis mahal, tempat yang murah tapi tidak strategis, Bapak Ibu Saudara. Harusnya seperti apa? Kapan saya harus usaha apa? A, B, C, Bapak Ibu Saudara. Hari ini stop untuk stres. Amin. Ya, di dalam Yesus stres kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin. Itulah kenapa Yesus harus dipakaikan mahkota duri di kepalanya. Bahkan harus dipaksakan karena mahkota duri itu sengaja dibuat lebih kecil dari ukuran kepala Yesus. Supaya apa? Bisa ditancapkan dan duri-duri itu menusuk di kepala Yesus. Membuat kulit-kulit Yesus terkelupas dan darah menetes bercucuran. Itu artinya apa? Semua pikiran-pikiran buruk di dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita stres, yang seringkali membuat kita pusing, gelisah, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin.
Karena penebusan itu konsepnya harus ada darah yang ditumpahkan Bapak Ibu. Itulah kenapa Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki darahnya mengalir. Supaya seluruh kehidupan kita ditebus sepenuhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kakinya harus dipaku, berlubang dan mengeluarkan darah. Kepalanya ditancapkan mahkota duri dan meneteskan darah. Di setiap bagian tubuh Anda, Yesus sudah menebusnya sempurna. Amin. Ayo sekarang coba tumpangkan tangannya di kepala, katakan pikiran-pikiran buruk yang membuat aku cemas, stres, takut dan khawatir sudah ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kalau Anda cemas, Anda takut, Anda khawatir, waktu Anda mau tidur, lalu Anda gelisah kepikiran, iblis mulai menimbulkan banyak hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir, cemas. Jojo suamiku ini ya kebetulan mungkin lagi kanvas keluar kota dan menginap di luar kota. Lalu si ibu ini ketakutan. Ini suamiku piye ya, aman gak ya? Mau video call kok kelihatannya dia capek seharian. Bapak Ibu Saudara, alih-alih daripada video call, lebih baik Anda tumpangi kepala Anda, katakan, pokoknya semua pikiran buruk sudah ditanggung. Hari ini suamiku aman, amin. Bapak Ibu, anak-anakku aman. Banyak orang tua yang ketakutan, anaknya beranjak dewasa. Nanti bagaimana dengan pergaulannya, pertemanannya. Apalagi sekarang zamannya sudah semakin menakutkan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau anak-anaknya perempuan, kalau anaknya laki masih aman ya. Dan kita menyaksikan hari-hari terakhir ini tidak cuma satu kasus, tapi banyak kasus bagaimana anak-anak muda bertengkar, berkelahi dan sampai terjadi hal-hal yang mengerikan sekali. Hanya karena seorang wanita. Nah Bapak Ibu, otomatis sebagai orang tua kita takut, cemas. Saya mau beritahukan orang tua, jangan lagi takut dan khawatir tentang anak-anakmu. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Amin. Dan hari ini Yesus sudah menebus kita sempurna. Dan Dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Dia tahu waktu dan tempat yang terbaik untuk kita semua. Jadi kalau Anda bingung, ini mau buka bisnis di mana, ya, di tempat mana, bisnisnya apa, ngomong sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Pak, kok dari tadi ngomongnya serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Kan saya sudah beritahukan, Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba. Pertanyaannya, Anda sebagai domba itu bisa melakukan apa? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Domba itu kalau enggak digiring keluar ya enggak keluar. Enggak dituntun masuk ya enggak masuk Bapak Ibu Saudara. Domba itu enggak punya kekuatan. Kalau kambing punya tanduk, domba enggak Bapak Ibu. Makanya domba itu menjadi makhluk yang paling mudah untuk dimakan oleh hewan-hewan buas. Nah sebenarnya itulah keberadaan kita. Kita ini lemah. Kita enggak bisa apa-apa. Selain cuman bisa berserah sama Tuhan. Hari ini saya mengajak semua jemaat. Di momen ulang tahun gereja yang ke-19, kita mau kembali mengingat dan membuat keputusan, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik untuk kehidupan kita, untuk kehidupan anak-anak kita. Dia tahu waktu yang terbaik untuk memberikan masa depan bagi anak-anak kita. Amin. Orang tua enggak usah khawatir kalau anaknya belum menikah, belum punya teman, pasangan hidup, lalu stres. Lalu sering diajak jalan-jalan ke mall Bapak Ibu Saudara ya, supaya ditemok-temokno gitu. Mamanya nanti punya kumpulan dengan orang tua, so anakmu buat jaga. Ya, nah terus anaknya diajak, padahal anaknya malas ya. Terus tengkar, sudah enggak usah Bapak Ibu Saudara. Percayalah karena Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Kita enggak usah stres. Nanti lihat. Ya, jemaat di tempat ini ketemu tahun depan wajah-wajahnya kan tambah awet muda. Amin. Karena apa? Semakin mendengar Injil, semakin stresnya hilang, semakin bisa berserah sama Tuhan. Dan orang-orang yang tenang hidupnya, orang-orang yang bersuka cita hidupnya, awet muda, umurnya panjang. Amin. Enggak teratapan, enggak deg-degan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan karah. Dia tahu dia tidak hanya Tuhan atas ruang dan waktu, tapi dia juga tahu
tempat-tempat yang terbaik untuk kita, untuk bisnis kita. Kalau ada yang lagi berpikir enaknya toko ini mau tak pindahkan kemana ya karena kontrakan mau habis. Lagi cari-cari tempat untuk bisnis. Bapak Ibu Saudara serahkan sama Tuhan. Dia tahu tempat-tempat yang terbaik. Spot-spot yang terbaik untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Biarpun mungkin tiba-tiba Tuhan ngomong di hatimu. Coba kamu masuk gang situ. Ya, nanti cari tempat di situ. Di pikiran kita ya ampun, mobil aja nggak bisa masuk. Motor cuma satu pas-pasan angel. Terus mau buka warung makan di sini. Apa mungkin Bapak Ibu Saudara? Yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin dan pasti bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Terkadang cara Tuhan itu beda dengan cara yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan rencanakan berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi yang pasti adalah ketika Anda mau menyerahkan setiap rencana kita, pikiran kita kepada Tuhan, yakinlah hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidupmu. Sama seperti Petrus, ketika Petrus tidak mendapatkan ikan, 1 ekor pun pada waktu itu. Yesus berkata apa? Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Petrus enggak tanya lagi, guru tempat yang dalam yang mana, sisi mana. Petrus sudah ngerti Bapak Ibu Saudara sebagai seorang nelayan. Begitu Yesus ngomong tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan Petrus melakukannya. Petrus bilang apa? Guru sebenarnya menurut hitungan manusia itu enggak mungkin. Alkitab berkata itu sia-sia. Toile, enggak ada artinya, sia-sia. Apa yang kamu katakan ini menurut pikiran Petrus waktu itu sia-sia. Kenapa? Karena Petrus dari pagi sampai malam sudah mencoba setiap tempat. Tidak ada ikan seekor pun. Semua spot tempat di laut yang Petrus yakin ada ikannya didatengin. Semalam-malaman kami bekerja keras tapi kami tidak mendapat ikan seekor pun. Tapi Petrus bilang apa? Karena Yesus yang ngomong, ini bukan kehendakku tapi kehendakmu. Amin. Aku akan melakukannya. Sekalipun menurut pikiran kita sia-sia. Enggak mungkin. Tapi Petrus bilang, karena Yesus yang ngomong, I will do it. Amin. Dan ketika Petrus melakukannya, apa yang terjadi? Mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara, Petrus melakukannya itu juga dengan males-malesan. Dia menebarkan jala, apalah. Dia tahu mungkin sia-sia, dia tidak punya cukup iman untuk melakukan itu. Jadi kalau di tempat ini Anda ada mengalami hal yang sama dengan Petrus. Anda melangkah di dalam janji Tuhan hari ini. Tapi sepertinya iman itu sudah mulai habis. Tidak ada cukup iman untuk melangkah di sana. Petrus melakukannya mungkin dengan menebarkan. Tiba-tiba mujizat terjadi. Ikan-ikan berkeriapan memenuhi jala Petrus. Sampai apa yang terjadi? Petrus tidak hanya menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai Petrus berkata, panggil semua teman-teman untuk membagi ikan tangkapan kita. Karena perahunya Petrus sudah enggak mampu. Hampir tenggelam. Kalau Yesus menjadi gembala kita yang baik, perahu hidup kita akan dilimpahi dengan berkat-berkat yang supranatural. Amin. Anda enggak perlu mikir sampai stres. Bagaimana harus memulai bisnis ini menjadi lebih baik lagi. Harus melakukan apa. Anda melihat tantangan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, stop worry. Stop worry. Mulailah belajar untuk percaya kepada Dia. Amin. Ketika kita percaya kepada Dia, kita akan melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Amin. Bersama dengan Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Bahkan kalau imanmu hanya sebesar biji sesawi, Tuhan bilang, nak, itu sudah cukup untuk mujizat terjadi. Amin. Anda tidak perlu iman yang besar untuk mujizat yang besar.
Anda cukup punya iman yang sebesar biji sesawi. Kecil Bapak Ibu Saudara, cilik. Enggak kelihatan dilihat oleh mata kalau enggak dideketin gini. Kayak pasir kok. Tapi Tuhan bilang iman yang seperti itu pun Tuhan perhitungkan. Dan mujizat terjadi untuk kita. Karena Dia melihat kita, Dia mengasihi kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Jadi untuk memindahkan gunung Anda tidak perlu punya iman sebesar gunung. Amin. Kalau dunia berkata, dunia Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau memindahkan gunung, Anda harus punya resource, punya sumber daya sebesar kekuatan gunung itu atau mungkin harus lebih supaya bisa mengangkat gunung itu. Tapi di dalam kasih Tuhan, untuk memindahkan gunung yang besar, Anda cukup punya iman yang sangat kecil. Karena Tuhan yang akan memindahkan gunung itu. Amin, jemaat. Yang berikutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Amin, Bapak Ibu. Dia sebagai gembala kita yang baik. Bisa dilanjutkan selainnya. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, Yesus datang sebagai the Prince of Peace, Raja Damai. Dan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku yang kuberikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Kenapa berbeda? Karena damai sejahtera yang Yesus berikan ini sifatnya adalah melampaui segala akal. Katakan bersama-sama, melampaui segala akal. Ya. Akal kita di mana Bapak Ibu Saudara? Ya di sini. Kalau melampaui akal berarti di atasnya. Ya itu sudah ngerti Pak Pendeta, tolong ya. Nah, Saudara, ya. Artinya damai sejahtera yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran itu Tuhan akan berikan kepada kita. Supaya hati kita, jiwa kita bisa tenang. Amin. Kita bisa disegarkan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini percayalah. Tuhan Yesus datang tidak hanya mati dan bangkit untuk kita. Menebus dan memulihkan kita, membenarkan kita. Tapi dia juga datang sebagai Raja Damai. Dia mau menyegarkan Anda hari ini dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu, dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Dan itu semua sudah dibuktikan oleh dia. Jauh sebelum kita mengenal dia. Jauh sebelum kita setia. Jauh sebelum kita melakukan hal-hal yang benar. Dia sudah membuktikannya, kasihnya dan cintanya untuk kita. Dengan mati di atas kayu salib. Tergantung di sana dengan tubuh yang nyaris telanjang. Dengan tubuh yang berdarah-darah. Dia lakukan itu semua untuk menebus hidup kita. Supaya kita tidak lagi hidup oleh kekuatan kita. Amin. Tapi hidup oleh percaya kita, oleh iman kita. Dan apa yang kita percayai, Yesus berkata, terjadilah sesuai imanmu. Amin. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan ya, Tuhan itu sebagai perlindungan kita. Ya, kalau kita baca Tuhan sebagai perlindungan di Mazmur 91. Waktu COVID Bapak Ibu Saudara, itu kan muncul spanduk-spanduk MMT itu di Semarang ya. Kayaknya di luar kota juga ada ya. Ayat-ayat Mazmur 91 dipajang besar-besar. Ya, ini luar biasa, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Menguatkan orang-orang banyak ketika mereka baca janji perlindungan Tuhan ini. Mereka menjadi sedikit lebih tenang, lebih damai. Mereka tidak takut terintimidasi karena COVID. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap waktu televisi dibuka, WhatsApp dibuka, Facebook dibuka, semuanya tentang berita kematian massal di setiap negara. Bayangin Bapak Ibu Saudara.
Tidak hanya itu, lalu telepon berdatangan, ring, 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 ring. Tetangga kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita meninggal. Bayangin 2 tahun. Kita dalam situasi yang sangat mencekam dan mengerikan. Semarang sempat jam 8 malam itu sudah seperti jam 1 malam Bapak Ibu Saudara ya. Sepinya minta ampun. Tapi saya bersyukur justru Bapak Ibu Saudara karena waktu pandemi itu jalan sepi toh, saya bisa belajar nyetir dengan aman. Jadi muter-muter Semarang aman, enggak ada kendaraan banyak. Waduh Bapak Ibu Saudara, sepi sekali. Kita benar-benar ada di seperti lembah yang kelam. Tapi kita bisa berkata kalau hari ini kita ada, itu semua karena janji Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kelam, Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita ini simple Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini. Tutup itu Bapak Ibu Saudara. Begitu Pak Jokowi, ini kita sumbernya kan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang buka, kita langsung ngurus surat buka. Wes enggak peduli apa nanti piye pokoknya Pak Jokowi bilang tutup, buka sudah. Kan ada gereja yang masih takut gitu kan. Nanti kita enggak. Tutup buka. Ya, dulu waktu kita rohaniawan meeting terus itu, buka Pak, buka sudah. Berapapun jemaat yang datang pokoknya dilayani. Udah Bapak Ibu ya. Yang datang dari 30, 40, 50 sampai hari ini semua bisa datang ke gereja. Dan kita bersyukur ya. Gereja kita ini yang pertama kali diresmikan, dibuka sejak pandemi ya, oleh Pak Camat, Bu Lurah, semua dandim, koramil, semua kepala datang. Saya itu kaget. Loh, ini kok bisa datang semua ini piye ya? Kan saya dikontak sama Bu Lurah. Pak, ini nanti Pak Camat datang, dandim, koramil, polisi ya, polsek ya, kepalanya datang. Tolong disiapkan. Waduh Bapak Ibu Saudara, kita siapkan, kita panik. Terus ke puskesmas, kepala puskesmas datang semua ngecek Bapak Ibu Saudara. Nah, saya senang Bapak Ibu Saudara, Kebungan kan gereja kita ini kan didatengin. Ternyata waktu selesai acara Pak Camat nanya, saya dengar gerejanya apa sing iki bener? Gitu. Enggak Pak, harusnya JKI yang sana Pak, yang besar. Makanya Bapak Ibu saya dalam hati, oh pantes. Jadi harusnya dia itu ninjonya JKI besar, podo-podo JKI-nya. Di sini kan sekarang tinggal 2, dulu kan ada 3 Pak Yohanes. Sekarang udah pindah di Tanah Mas sana. Nah tinggal 2, JKI 1 besar, JKI 1 ya segini. Nah makanya Pak Camatnya datang, semua datang dipikir yang sana Bapak Ibu. Salah yang ngarahin ke sini, ya sudah berkatnya kita di sini. Nah Bapak Ibu, Tuhan perlindungan kita, amin. Dia tidak hanya menjaga jemaat, tapi dia menjaga gerejanya juga. Dia menjaga pekerjaan kita, usaha kita. Kalau ada di tempat ini yang selama pandemi COVID kehilangan orang-orang yang dikasih, jangan khawatir. Kematian itu pasti, amin. Tapi kehidupan kekal juga pasti. Satu kali kelak kita akan berjumpa dengan mereka dalam kehidupan yang kekal, amin. Dalam sukacita yang abadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang meninggal sebenarnya jangan ditangisi yang berlebihan. Bapak Ibu, karena kita akan ketemu dengan mereka. Ya. Jadi kita akan berjumpa dengan mereka. Ini malah khotbah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan sebagai perlindungan kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, yang jahat. Tuhan begitu posesif kepada kita anak-anaknya. Dia mau kita anak-anaknya itu menikmati semua yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita kalah dengan kehendak daging kita. Sehingga kita akhirnya mengalami hal-hal atau situasi yang kurang baik. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Tetapi sejatinya Tuhan tidak pernah menginginkan kita anak-anaknya hidup mengalami hal-hal yang buruk yang tidak baik. Tuhan menginginkan kita menikmati hanya yang baik. Katakan bersama-sama, hanya yang baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di Kejadian 1, semuanya disediakan oleh Tuhan. Baru Adam diciptakan hari yang ke-6. Coba kalau Adam diciptakan hari yang kedua, hari pertama.
Adam kaget, lihat semua gelap. Dia lalu tanya, terus aku harus ngapain ini? Enggak Bapak Ibu, Tuhan ciptakan semuanya. Baru Adam diciptakan. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari kejadian 1 ini kita bisa berkata, jauh sebelum Anda membutuhkan, Tuhan sudah menyediakannya. Amin. Ya, jauh sebelum Anda membutuhkannya, Tuhan sudah menyediakannya. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Bahkan ketika keadaan manusia tidak baik pertama kali dalam sejarah manusia. Kapan? Waktu Adam sendirian. Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong. Artinya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam coba menyelesaikan masalahnya. Tetapi akhirnya juga Tuhan yang turun ke dunia dan menyelesaikannya untuk Adam dan Hawa. Sehingga keluarga ini dipulihkan lagi. Ini yang saya selalu titip pesan buat setiap pasangan-pasangan muda yang menikah. Dalam bimbingan pranikah. Saya selalu bilang, kalau ada konflik dalam pernikahanmu, bukan kamu yang menyelesaikannya. Tapi Tuhan yang menyelesaikannya. Betul ya, yang baru-baru menikah? Ya. Tuhan menjadi pihak yang ketiga. Pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Karena kalau kita yang menyelesaikannya, tidak ada selesainya. Amin. Kita satu sama lain punya pendapat sendiri. Punya kebenaran sendiri. Karena itu Tuhan tahu. Ini kalau Adam dan Hawa menyelesaikan masalahnya enggak barbar. Isinya tukaran terus. Makanya Tuhan yang turun ke dunia. Tuhan temukan Adam, Hawa dan ular. Dan Tuhan selesaikan semuanya. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah, konflik, pergumulan dalam pernikahan Anda. Amin. Pernikahan Anda bukanlah tanggung jawab Anda. Pernikahan Anda adalah tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Anda akan dengar banyak hal yang baru di dalam Injil Kasih Karunia. Berapa banyak orang-orang yang akan menikah yang bukan dari gereja kita dan kami tetap layani. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka bisa dengar Injil, itu aja. Dan mereka selalu pulang dengan bilang apa? Kami belum pernah dengar kayak gini. Belum pernah dengar, baru di sini. Saya selalu bilang pernikahanmu sekalipun engkau yang menginginkannya, kamu yang merancangkannya. Tapi setelah kamu menikah, itu tanggung jawabnya Tuhan, bukan tanggung jawabmu. Hai ibu-ibu, wanita-wanita, kita tidak perlu menjadi orang lain dalam pernikahan kita. Amin. Amin. Jadilah dirimu sendiri. Bapak-bapak, suami-suami juga jadilah dirimu sendiri. Kalau kurang cocok dengan sikapnya pasangan kita, ya sampaikan aja. Enggak usah takut dan khawatir. Percayalah kalau Tuhan yang menjaga pernikahan kita, semua hal yang kita bahas, yang kita sampaikan, pasti diterima dengan baik, dengan kasih. Amin. Ya, belajar untuk menyerahkan pernikahannya kepada Tuhan. Amin. Suami istri yang duduk berdampingan coba gandengan tangan. Yang duduk berdampingan, gandengan tangan, coba gandengan tangan. Tangannya digandeng terus diangkat. Ya, diangkat tinggi-tinggi. Ya, diangkat. Ya. Jangan lama-lama, jangan cepet-cepet, diangkat dulu. Saya belum bilang turun loh. Nah, diangkat. Nah, rasakan genggaman tangan istri suamimu. Loh, jangan turun dulu. Ya. Tuhan memberkati setiap pasangan-pasangan di tempat ini. Amin. Ya, serahkan pernikahanmu kepada Tuhan. Sudah Pak, turun boleh. Sangat indah ketika kita mau menyerahkan pernikahan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini pernikahanku, aku tidak mampu untuk menjaga dan merawatnya. Karena kita terbatas, biarkan Tuhan yang menjaga dan memberkati pernikahan kita. Amin. Nantikan setiap hari, setiap bulan, ini tips ya. Kalau Anda menyerahkan pernikahan Anda kepada Tuhan, itu nanti waktu demi waktu itu lihat istri kita, lihat suami kita itu tambah hari tambah ganteng, tambah cantik, tambah mempesona, Bapak Ibu Saudara, betul. Ya. Itu kalau Tuhan sudah bekerja, waduh kita akan melihat keindahan demi keindahan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Rasanya kita itu berhasrat lagi sama pasangan kita. Ya. Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang bilang, oh sudah tua, wis kayak kakak adik ya. Kayak kakak adik sudah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Suami istri is suami istri. Sampai selama-lamanya Anda adalah suami istri. Amin. Bukan kakak adik.
Anda diberkati bukan untuk menjadi sepasang saudara kandung. Anda diberkati untuk menjadi sepasang suami istri. Amin. Laki dan perempuan. Bukan Joko dan Andi. Ya. Tapi Joko dan Putri. Amin Bapak Ibu ya. Dan tidak ada ceritanya semakin tua semakin seperti saudara. Semakin seperti kakak atau adik, enggak ada. Suami istri. Dan saya percaya ketika pernikahan diserahkan kepada Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya hasrat, gairah kepada pasangan kita. Setiap saat, tahun demi tahun bertambah semakin berhasrat. Amin. Kayak Sarah, semakin tua banyak orang semakin menginginkannya. Amin ibu-ibu. Yes. Yuk berikutnya kita lanjut dengan cepat. Engkau menyediakan hidangan bagiku, yang percaya katakan amin. Bahkan yang luar biasanya adalah Tuhan menyediakan hidangan di mana saudaraku? Di hadapan lawanku. Ya. Dan kita sudah tahu bersama-sama ini berbicara tentang pertempuran, peperangan. Apa hubungannya dengan Tuhan menyediakan hidangan sementara kita sedang menghadapi pertempuran? Bapak Ibu Saudara, ini berbicara perjamuan kudus. Setiap kali Anda makan roti dan minum cawan, Anda memberitakan kematian Tuhan. Anda mendeklarasikan kemenangan Anda. Amin. Itu kenapa Alkitab berkata Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Supaya kita makan. Dan hidangan itu adalah tubuh dan darahnya sendiri untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali Anda menghadapi pertempuran, peperangan, baik di pikiran, di dalam hati, dengan orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara, pertempuran ini bukan dimenangkan oleh kekuatan kita, bukan dimenangkan oleh kepintaran dan kecerdasan kita, bukan dimenangkan oleh banyaknya harta kita. Pertempuran kita dimenangkan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kapan? Ketika kita mendeklarasikan kematian Tuhan. Melalui apa? Makan roti dan minum perjamuan kudus. Alkitab berkata, ketika kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan ketika ada kematian yang dideklarasikan, di perjanjian lama berbicara kemenangan pasti dimenangkan oleh bangsa Israel. Amin. Makanya bangsa Israel paling takut menghadapi peperangan. Bukan karena lawannya. Tapi kalau mereka lupa mempersembahkan korban. Jadi hari ini banyak-banyaklah makan dan minum perjamuan. Amin. Kemarin, ya kita lanjut dulu nanti saya bersaksi sebentar. Ayat 5 ya, Tuhan sebagai panji kemenangan kita, Yesus menjadi korban persembahan yang menjadi hidangan kita di hadapan lawan-lawan kita dan memberikan kemenangan. Terakhir, ayat yang ke-6. Ya, perjamuan kudus ya dan kita diurapi menjadi raja. Lanjut. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tuhan menjadi gembala kita. Ayat ini akan menjadi resultnya, hasilnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini otomatis terjadi. Kalau hari ini kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi gembala, penanggung jawab atas kehidupan kita. Mungkin kalau kita ngomong Tuhan adalah gembala itu sepertinya gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi mempraktekannya saya beritahukan Bapak Ibu Saudara. Bukan angel, tapi tergantung dari seberapa banyak Anda mendengarkan firman. Amin. Semakin Anda mendengarkan firman, semakin kita bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Semakin kita bisa trust dan percaya. Kalau orang sedikit mendengarkan firman, dia akan sedikit menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketika orang mau menyerahkan semuanya, hidupnya kepada Tuhan. Ini berbicara hidup. Hidup itu semua. Katakan semua. Semua. Semua itu apa? Pernikahan juga termasuk. Masa depan anak-anak juga termasuk. Pekerjaan juga termasuk. Bisnis, relasi. Semuanya. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggembalakan kita, yang memimpin kita. Amin. Ya. Yang belum punya motor, pengen punya motor.
Enggak usah mikir gimana caranya, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakannya. Amin. Nanti Tuhan akan pimpin dengan caranya. Cara Tuhan itu enggak selalu mendatangkan motor dari langit Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya banyak cara untuk memberkati kita sehingga motor itu bisa dimiliki oleh kita. Amin. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian. Hari Senin atau Selasa saya akan membantu tukang. Ya, kadang pas selo gitu bantu, bukan terus full kerja, enggak Bapak Ibu Saudara, kan bukan tukang. Nah bantu air galonnya habis. Nah saya bantunya saya mau ngisiin air galon itu untuk tukang-tukang minum. Nah baru saya jongkok mau ngangkat, pinggang saya ini kecetit Bapak Ibu Saudara, waduh kerasa. Langsung saya lepaskan, saya enggak mau ngangkat, saya berdiri pelan-pelan, saya duduk. Nah salah saya pikir kan kecetit itu mungkin kejepit gini ya. Nah kalau tak buka gini kan mungkin uratnya enggak jadi kejepit. Itu kan pikiran saya. Akhirnya saya tiduran di kursi, saya angkat-angkat badan saya melengkung gitu loh. Melengkung ke atas Bapak Ibu Saudara. Sakit tapi tak angkat-angkat, tak paksa gitu. Udah saya rasa cukup, saya mendatar lagi gitu. Kan pertama melengkung gini, perutnya ke atas gitu Bapak Ibu Saudara. Terus mendatar. Nah begitu mendatar ini tambah parah Bapak Ibu Saudara. Mau bangun enggak bisa. Waduh. Buar ini, besok minggu ulang tahun gereja, Bapak Ibu Saudara. Pak Yakub ke Jakarta, ya toh, kan adanya Pak Didik main musik, ya, kan nggak mungkin gantian ini. Waduh, terus saya berdiri pelan-pelan, lalu saya sama istri dan anak kan sepakat. Pokoknya kalau sakit perjamuan kudus sesering mungkin. Nanti setelah itu enggak ngefek, ya. Ini kan manusia ya. Kalau belum terasa, ya nanti Tuhan memimpin gimana lah caranya, mungkin neosep atau dekolgen boleh, tapi perjamuan kudus dulu. Ya ini kan kenyataan yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua ngerti dalam menjalaninya. Jadi saya perjamuan sesering mungkin, pokoknya anggar ketok ada perjamuan di mana tak emplok. Saya bilang ini tubuh Tuhan mendatangkan kesembuhan, kecetit saya hilang, saya memperkatakan. Yesus tidak kecetit, hari ini saya juga tidak kecetit. Ya Bapak Ibu Saudara, saya makan perjamuan selesai. Ya, ternyata enggak berkurang banyak, ya masih sakit gitu. Nah biasanya kalau kami beli obat itu di dekat-dekat sini. Tapi hari itu tuh aneh Bapak Ibu Saudara. Kita itu kayak ngerasa dituntun ke satu toko obat tapi bukan di daerah Puri, di luar jauh gitu. Nah akhirnya saya ke sana, yo podo-podo tempat jual obat, gak ada yang spesial kok. Terus saya langsung tanya sama orang di sana, Bu, saya mau beli obat untuk kecetit. Kecetitnya gimana Pak? Ya ini saya kecetit ini, ibu lihat saya aja, saya bilang gitu. Sakitnya minta ampun ya, jadi waduh sakit. Terus dia bilang, diminum ini aja Pak gitu. Terus dia kasih obat, saya tanya berapa? 11.000. Berapa kali minum? 1 kali minum 11.000. Terus dia tanya, mau beli berapa Pak? Dia bilang gitu. Saya tanya balik aja, biasanya kalau yang beli obat ini berapa kali minum baru reda, saya bilang gitu. Terus dia bilang ya 3 hari minum gitu, 1 hari kan 2 kali. Saya beli, yaudah saya ikut 3 hari, dikasih 6. Nah Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya, saya tahu ini bukan obatnya, tapi pimpinan Roh Kudus ini loh. Ketika kita perjamuan kudus, Anda itu akan dipimpin ke jalan-jalan yang benar. Amin. Nah ini. Dan akhirnya ketika saya minum obat itu kecil Bapak Ibu Saudara. Kecil ya kayak biji sesawi gitu mungkin. Kecil, saya lihat ini obat 11.000 cilik banget gini dibandingkan obat-obat otot itu kan gede-gede murah lagi. 1 plek 10.000. Ini kecil 11. Terus saya minum sekali. Loh kok langsung kacek. Terus malamnya saya minum udah sembuh Bapak Ibu Saudara 2 kali minum. Ya, akhirnya tak sekaliin aja biar sekalian siap untuk hari Minggu. Sekarang sembuh. Oh, sehat. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri, ini kalau kita langsung obat, yang kita ceritakan pasti obatnya. Tapi karena kita mengawali dengan perjamuan kudus, kita paling enggak ngomongnya gini, saya enggak ngerti, yang nyembuhin saya siapa? Entah perjamuan kudus atau obatnya, silahkan. Nah, tapi saya tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah gembala kita yang akan memimpin kita ke jalan-jalan yang benar. Amin. Katakan jalan yang benar.
Banyak orang menginginkan setiap kali mengambil keputusan, pengennya keputusan yang benar, betul? Ya, kadang kita ada dua persimpangan. Anak-anak muda mau SMA mana nih? Swasta, negeri, ya, negeri murah tapi jauh, swasta deket tapi mahal. Ya, bingung. Jadikan Tuhan gembala kita di tahun ini. Tuhan akan memimpin kita di jalan-jalan yang benar. Amin. Loh Pak, enak ya Pak, berarti setiap jalan yang kita pilih pasti benar. Enggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita manusia ini masih hidup dalam daging, kita bisa melakukan kesalahan, betul? Kita bisa saja mengambil sebuah keputusan atau jalan yang salah, betul Bapak Ibu? Tapi jangan lupa, Dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu, amin. Kalau manusia bisa ciptakan GPS, apa? Global Positioning Service. Nah Tuhan juga punya GPS, namanya God's Positioning Service. Kalau kita salah jalan, Dia akan buka jalan baru. Kalau kita salah jalan lagi, Dia buka jalan baru. Supaya setiap jalan-jalan kita ini jalan yang benar. Sampai kepada tujuannya. Amin. Jangan takut salah jalan. Jangan takut salah keputusan. Karena ketika Tuhan adalah gembala kita, bukan soal benar atau salah keputusan kita. Tapi Dia yang akan memimpin kita di jalan-jalan yang benar. Dia akan memimpin. Amin. Kalau Anda harusnya ke kiri, Anda ambil kanan, nanti Dia bukakan jalan dari kanan ke kiri. Loh enak toh Bapak Ibu Saudara? Kayak GPS, kalau Anda salah jalan, loh kebablasan, lah gimana toh tadi beloknya kan belakang kok kemajon. Nah nanti GPS mesti buka jalan, ada jalan baru lagi, ada jalan baru lagi. Nah saya percaya Tuhan juga demikian. Saat tiada jalan, Dia akan menjadi jalan itu sendiri. Amin. Supaya kita semua sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu hidup berkemenangan, setia sampai di surga yang mulia. Amin. Kita manusia tempatnya salah. Saya minta tolong pemusik bisa maju. Tapi Tuhan tidak bisa salah. Kita bisa mengambil keputusan yang salah, tapi Dia tidak pernah memiliki keputusan yang salah. Kalau Dia menyelamatkan kita hari ini, Dia tidak pernah salah. Amin. Kalau Dia menikahkan kita dengan pasangan kita hari ini, Dia tidak pernah salah. Amin. Saya selalu beritahukan, pasangan kita hari ini adalah orang yang terbaik dari Tuhan. Kalau Anda tidak yakin bahwa pasanganmu itu bukan yang terbaik, Anda berarti kurang yakin dikasih oleh Tuhan. Sederhana. Kalau Anda yakin Tuhan mengasihi Anda harusnya yakin bahwa setiap orang-orang di sekitar kita itu pasti yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Amin. Anak-anak kita juga pasti anak-anak yang terbaik dari Tuhan dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Dia pasti yang terbaik dari Tuhan karena Tuhan pasti memberi bukan hanya baik tapi yang terbaik. Amin. Dan kalau Anda berjemaat di tempat ini, gereja ini pasti gereja yang terbaik untuk kita bersama-sama. Amin. Kalau Tuhan menempatkan rohaniawan, ada 3 orang di tempat ini. Itu juga pasti rohaniawan yang terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Amin. Kita bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti memimpin kita ke jalan yang benar. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat ambil waktu sejenak. Untuk membuat, mungkin Anda perlu membuat sebuah komitmen baru. Anda mungkin hari ini disegarkan ulang, diingatkan kembali. Mungkin waktu-waktu yang di belakang, kita merasa bahwa hidup ini adalah tanggung jawab saya. Bahwa setiap keputusan kita ini sangat penting untuk menentukan kehidupan kita di masa kemudian. Sehingga kita terlalu stres, cemas dan khawatir. Hanya untuk mengambil sebuah keputusan. Sampai kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai kehilangan damai sejahtera, sukacita. Hari ini izinkan Tuhan sebagai gembalamu yang baik. Menjamah hati kita masing-masing dengan kasih-Nya. Kita bisa salah.
Tapi Tuhan tidak pernah salah. I'm nothing but Jesus everything. Tuhan akan memimpin kita ke padang rumput yang hijau dan membaringkan kita di aliran air yang tenang. Dia akan memberikan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Dia ada bersama kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Dia juga akan memimpin kita di jalan-jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa semua jemaat di tempat ini sangat disayang oleh Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik. Bagi gereja ini JKI Puri Marina, 19 tahun gereja ini sudah berdiri. Dan bukan kebetulan Tuhan membuat gereja ini, merintis gereja ini melalui para pendiri-pendiri, pendahulu kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami tahu kenapa Tuhan memulai pekerjaan-Mu di JKI Puri Marina. Supaya di kota Semarang ini Injil mulai diberitakan. Banyak orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Banyak orang dimenangkan, dimerdekakan melalui kabar baik Yesus yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hari ini mereka membuat satu keputusan yang baru. Mereka mau menyerahkan seluruh hidup mereka, bisnis, pernikahan, masa depan, anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebagai gembala kami yang baik akan terus memimpin, menolong, menghibur, menyertai kami. Mulai hari ini dan seterusnya kami berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita, yang percaya Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita berseru bersama-sama. Amin, amin, amin.